Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Sandra Adilina Putri. Saya adalah mahasiswa dari IKIP Pontianak, program studi pendidikan matematika. Nah, di sini saya ditunjuk sebagai guru yang untuk mengajar kalian oleh Bu Sri, yaitu guru mata pelajaran kalian. Jadi saya di sini akan membahas mengenai materi bab 2 dan bab 3. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas subbab dari bab 2, yaitu mengenai operasi aljabar fungsi. Nah, saya harap kalian bisa menyimak video berikut ini dengan seksama agar kalian lebih bisa memahami bagaimana sih operasi aljabar fungsi tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini dengan cermat dan teliti. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai komposisi fungsi dan inverse fungsi. Kemudian untuk kompetisi dasar, yang pertama itu kalian bisa menganalisis operasi komposisi dan operasi inverse pada fungsi. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah operasi komposisi dan operasi inverse pada fungsi. Nah, tentu saja setiap pembelajaran itu memiliki tujuan. Yang pertama ini agar kalian itu bisa menentukan operasi aljabar pada fungsi secara cermat, mandiri, teliti. Kemudian yang kedua, supaya kalian itu bisa menjelaskan konsep inverse pada fungsi beserta sifat-sifatnya. Yang pertama itu ada sifat subjektif, sifat injektif, dan sifat bijektif. Oke, kemudian yang ketiga itu supaya kalian bisa menentukan operasi inverse pada fungsi secara cermat. Dan yang terakhir itu agar kalian bisa menyelesaikan masalah kontekstual, di mana masalah tersebut berkaitan dengan operasi komposisi pada fungsi tersebut. Oke, materi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada operasi aljabar fungsi, yang kedua ada inverse fungsi, yang ketiga ada komposisi fungsi. Untuk yang pertama kita masuk pada materi operasi aljabar fungsi. Nah, operasi aljabar fungsi ini dimana kalian itu mengoperasikan dua buah bilangan fungsi. Maksudnya dua buah bilangan atau dua buah fungsi yang akan menghasilkan sebuah bilangan fungsi yang baru. Nah, operasi aljabar ini ada meliputi 4 hal. Yang pertama itu sebenarnya bukan 4 sih, ada 5 dengan perpangkatan. Cuman di sini secara garis besar saja yang akan saya bahas. Yang pertama itu operasi mengenai penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, serta pembagian. Nah, yang pertama itu penjumlahan dari kedua fungsi, yaitu misalkan fungsi f dan fungsi g, dimana rumusnya itu f ditambah g atau fungsi f ditambah fungsi g dikalikan x sama dengan fungsi f ditambah fungsi g atau fx ditambah gx. Nah, untuk lebih lanjut biar kalian lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Baik, di sini saya memiliki contoh soal. Yang pertama itu diketahui sebuah fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 6 dan gx sama dengan x dikurang 2. Nah, di sini kalian itu diminta untuk menentukan hasil dari operasi tersebut. Yang kita masukkan saja seperti rumus yang ada di atas itu, seperti yang tadi. F ditambah G dikali X sama dengan Fx ditambah Gx. Nah, nilai Fx kita masukkan berapa? X kuadrat ditambah 6. Kemudian ditambah dengan nilai Gx kita masukkan, yaitu X dikurang 2. Langsung kita operasikan. X kuadrat ditambah 6 ditambah X ditambah dengan dikali dengan min 2. Positif dikali negatif itu negatif, 1 dikali 2 itu 2, jadi x kuadrat ditambah 6 ditambah x dikurang 2. Kemudian yang bisa kita jumlahkan, jadi kita mendapatkan hasil x kuadrat ditambah x ditambah 4. Nah, itu dia salah satu contoh penjumlahan dari kedua buah fungsi. Di sini kalian sudah bisa menentukan hasil operasinya, yaitu f ditambah gx, yaitu hasilnya x kuadrat ditambah x ditambah 4. Nah, kemudian kita akan lanjut nih ke materi yang pengurangan dua buah fungsi, yaitu fungsi f dan fungsi g. Di sini sih kalian itu bebas, bisa fungsi f, fungsi g, maupun fungsi a atau b atau c atau d, terserah. Kemudian rumusnya nggak jauh beda. Tadi itu f ditambah g. Nah, kalau di sini bedanya itu f dikurangi g. Jadi sama saja, fungsi f dikurangi fungsi g
sama dengan fx dikurang gx. Langsung lanjut ke contoh. Oke, diketahui fungsi x yaitu x kuadrat dikurang 3 dan fungsi g yaitu x kuadrat dikurang 2. Nah, sama nih, kalian diminta untuk menentukan hasil dari operasi fungsi tersebut. Kita masukin ke rumus seperti biasa. Efeknya kita masukin berapa tadi di atas itu? X kuadrat dikurangi 3. Kemudian gx nya berapa? X dikurangi 2. Nah, tinggal kita operasikanlah. X kuadrat dikurangi 3, negatif dikali x, negatif x, negatif dikali negatif 2 plus 2. Kemudian kita jumlahkan, yang bisa dikurang, yang bisa ditambah, itu menjadi x kuadrat dikurang x dikurang 1. Nah, jadi kita sudah menentukan nih hasil operasi fungsi dari kedua buah fungsi di atas, itu x kuadrat dikurang x dikurang 1. Baik, kita lanjut ke materi perkalian. Ingat, perkalian ini agak rumit, tapi tidak serumit. Nah, udah. Lanjut ke materi. Baik, perkalian dua buah fungsi ada f dan g. Untuk f dikali g kali x sama dengan hasilnya fungsi x dikali fungsi g. Kemudian masuk ke contoh biar kalian lebih paham. Oke. Nah, diketahui sebuah fungsi fx itu x ditambah 6, kemudian fungsi gx x dikurangi 2. Tentukan hasil operasi fungsi berikut. Oke. Penyelesaiannya yang pertama kita masukin seperti biasa rumusnya, masukin nilai fx-nya, fx dan gx-nya, itu x plus 6 dikali x min 2, kita kalikan. Nah, bisa kalian lihat? Ya, itu gak boleh kalian lupa. Kalian kan sudah paham, itu dikali pelangi. Kalau kata sekawan saya sih bilang ini kali pelangi katanya. X dikali x, yaitu x kuadrat. X dikali min 2x plus 6 dikali x plus 6x. Kemudian plus 6 dikali min 2 itu min 12. Nah, itu ya yang dibilang kali pelangi katanya. Kemudian kita jumlahkan, operasikan lagi ya, menjadi x kuadrat ditambah 4x dikurang 12 ya. Selesai, gampang kan? Nggak susah, langsung lah, dapatlah hasil operasi fungsinya x kuadrat ditambah 4x dikurangi 12. Oke, masuk yang terakhir yaitu pembagian. Sebenarnya ada pemangkatan, cuman saya bahas cuman yang secara umum. Jadi kita masuk ke pembagian. Pembagian kedua fungsi f dan g, mau f dan g, a dan b, c dan d, serah kalian lah. Yang penting kalian nyaman lah. Intinya sama. Sini ada rumus yaitu f per g kali x yaitu fx per gx. Tapi di sini untuk pembagian itu punya syarat. Dengan syarat nilai fungsi gx itu tidak sama dengan 0. Oh bu, gimana kalau disama dengan 0? Mana bisa, dia tidak bisa dioperasikan. Jadilah dia hasilnya tak terdefinisi. 1/0 contohnya berapa? Bisa kah? Kemudian kita langsung ke contoh soal aja ya. Salah. Contoh. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 3x dan gx sama dengan x min 3. Tentukan hasil operasi dari fungsi berikut. Untuk masalah fungsi tidak usah dibebani lah, gampang bakal kita mau belajar. Oke, yang pertama kita masukkan biasa masukkan rumusnya, kemudian kita masukkan efeknya berapa? X kuadrat min 3x dibagi x min 3. Ada yang tahu tak dapat dari mana x dikali x min 3 tuh? Nah, difaktorkan lah dia. Ada yang sama kan di antara x kuadrat min 3x. Nah, x lah dia. X kita keluarkan, dikalikan dengan x min 3. Coba kita kalikan, sama enggak hasilnya dengan x kuadrat min 3x? Kita tengok ya, berarti x dikali x tuh x kuadrat. Oh betul. X dikali min 3x. Oh sama-sama. Berarti boleh ya kayak gini ya, biar lebih paham, lebih mudah lah, biar disamakan dengan yang di bawah tuh x min 3. Jadi x min 3 di atas dengan x min 3 di bawah tuh bisa dibagi. Jadi hasilnya itu adalah x.
Oke. Jadi hasil operasi fungsi di atas tuh gampang guys. Nah, jadi hasil itu adalah X. Gak usah dibuat pusing lah bu, payah bu, fungsi gini bu, payah, susah. Gak usah dibuat bingung, gampang. Kalau kalian mau tengok betul-betul gampang, kayak. Kemudian untuk selanjutnya itu kita belajar menyederhanakan bentuk dari f ax ditambah b sama dengan gx menjadi fx dan hx. Nah, untuk tadi itu kan fx ini udah diketahui tuh, kita nyari operasinya. Nah, kalau di sini nih ibaratkan operasinya udah ada, fx-nya belum ada. Nah, kemudian kita lanjutlah. Nah, langsung nengok contoh aja ya biar lebih paham. Oke. Nah, ibu ada contoh nih. Diketahui f dari 4x plus 2 itu sama dengan 8x dikurang 6, dan untuk fungsi g nya yaitu dari 2x min 2 itu hasilnya 4x kuadrat dikurang 5. Dia diminta tentukan fx dan gx nya nih. Terus f ditambah g dikalikan 2, naik tingkat sedikit. Tadi kan f tambah g kali x, sekarang itu f ditambah g dikalikan dengan 2. Agak naik tingkat sedikit lah, nggak payah, tidak usah dijadikan beban. Kemudian masuk ya penyelesaian, ya. Satu, yang pertama itu tadi diminta mencari nilai fx kan. Cari nilai fx, misalkan dia itu a ke b ke c ke. Kalau ibu nih misalkan t aja ya, soalnya kalau T itu sama dengan ibu kalian. Coba kalian tengok buku kalian tuh biar nggak susah-susah lagi. Wah, ikan kita nih hidup nih menyesuaikan ya. Jadi kita misalkan nilai T itu sama dengan 4x tambah 2. Nilai T itu yang mana bu? Nilai T, diingat yang kita misalkan tuh nilai yang di dalam, misalkan F sama dengan maaf, misalkan f buka kurung 2x tambah 1 sama dengan x kuadrat dikurang 2. Yang di dalam kurung setelah f tuh, itulah nilai yang kita misalkan. Kemudian kita operasikan, dijadikan x sama dengan, nih hasilnya harus x sama dengan ya. Kita mau cari inverse, kita pindahkanlah t dikurang 2 yang pindah ke kiri jadi negatif, dikurangi 2 kemudian sama dengan 4x tetap. Biar jadi x macam mana bu? Gampang, t kurang 2 dibagi 4 lah dia. Saya rasa sih anak murid saya nih udah pintar lah ya, masalah kayak gini ya, nggak perlu dipanjang lebar lah. Kemudian udah kita dapat nilai x nya, itu tuh kemudian kita masukkan nilai daripada x tersebut ke dalam x. Paham? Enggak? Kayak bingung. Nih kita nih f 4x tambah 2 itu tadi udah misalkan apa? T kan? Jadi kita tulis ft sama dengan 8x dikurang 6. 8 dikali x, nilai x berapa di atas? Coba tengok. T dikurang 2 per 4 dikurangi dengan 6. Oke. Terus maka nilai ft sama dengan 8 bagi 4 berapa bu? 2. Langsung ya 2 dikali t dikurang 2 dikurangi 6, maka hasilnya dapat 2t dikurang 4 dikurang 6. Nah, lalu berapa hasilnya? Gampang, 2t dikurang 10. ft itulah nilai fx nya. Jadi kita udah dapat tak fx kan? Nggak payah-payah lagi. Kemudian lanjut ke menentukan nilai gx. Gx gimana? Sama bu, t sama dengan 2x dikurang 2, t ditambah 2 sama dengan 2x, t ditambah 2 dibagi 2 sama dengan x, itulah nilai x. Kalian udah paham nyari fx, berarti kalian paham nyari gx. Lanjut. Sampai sini. Jika ada pertanyaan bisa kalian langsung tanya di kolom komentar atau kalian tanya di grup WhatsApp ya. Lanjut. Menentukan f tambah g kali 2. Nah, tadi saya belum jelaskan ini karena ini next setingkat. Dan dari fx nya itu
itu berapa tadi? 2x kurang 10, gx-nya x kuadrat ditambah 4x min 1, maka f tambah g dikalikan 2, yaitu f kali 2 f2 ditambah g kali 2 g2. Jika kita masuk lah, nilai f kan 2x dikurang 10, 2 dikali x nya diganti dengan 2. Tengok yang tanda merah tuh, yang tanda merah tuh 2 yang dari fungsi lah tuh, f2 nya tuh diganti 2x, 2 dikali 2 dikurang 10 ditambah x kuadrat 2 pangkat 2 ditambah 4x, 4 kali 2 dikurangi 10. Nah, dapatlah hasil sama dengan 5. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan. Gak usah malu-malu dengan ibu, tanya lewat grup WA boleh, lewat komen boleh. Lanjut, yang terakhir itu ada kewajiban tugas. Silahkan kalian buka link berikut. Kalau tidak bisa di link tersebut, kalian nak mengetik payah-payah, kalian tengok di deskripsi di bawah di YouTube-nya. Aduh, sekaligus sebagai absen untuk kita memudahkan mengisi absen tidak dapat mengisi. Oke, sekian dari ibu. Jangan dijadikan beban, permudahlah segala sesuatu hal agar hal tersebut menjadi mudah kita lakukan. Dah, usah panjang-panjang dah. Intinya ibu tunggu tugasnya dari kalian. Oke, semangat, selamat mencoba. Ya, itu dia penjelasan dari saya. Saya harap kalian bisa memahaminya dengan baik. Kemudian kalian bisa mencoba beberapa soal yang ada di buku kalian. Kemudian jangan lupa di YouTube ini ada link untuk tugas. Nah, itu adalah tugas yang harus kalian buat, kemudian kalian kumpulkan langsung itu di Google Form. Nah, kalian bisa langsung mengkliknya, kemudian membukanya dan mengisi jawabannya. Ingat, tugas adalah tanggung jawab untuk seorang siswa. Itu adalah kewajiban kalian sebagai siswa. Jadi saya harap kalian bisa mengisinya dengan sebenar-benarnya, jangan asal-asal ngisi, karena kalian kan sudah dapat tadi dasar materinya dari saya. Oke, mungkin hanya itu saja. Bila ada pertanyaan atau yang kalian kurang pahami, kalian bisa tanya ke chat di grup WhatsApp kita, grup belajar kita sambil sharing dan berdiskusi ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga saya bisa lebih baik lagi membuat video pembelajarannya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.